suaranya. Yuk lebih semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Yang semangat memuji Tuhan katakan amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu, saat ini Tuhan kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, di rumah adik-adik, setiap mereka yang datang untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang pimpin ibadah kami, awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan semua di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, saat ini kami siap untuk memuji Engkau. Yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, yuk sama-sama bertepuk tangan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata. Lebih semangat memuji Tuhan, bertepuk tangan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik? Masih dong Kak. Yang semangat memuji Tuhan katakan ye 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 ye. Kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan, karena Tuhan sangat baik bagi kita semua. Amin. Tepuk tangan lagi yuk. Katakan sama-sama na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, zat asli-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya.
kasih setianya, kasih setianya. Na 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 sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, na 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 na. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan adik-adik. Saatnya kita akan siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kasih hatimu bagi Tuhan. Dengan posisi yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, meskipun saat ini kami beribadah secara online melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami. Tuhan, kami rindu menjadi seperti-Mu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Ayo adik-adik angkat tangannya yuk. Kita mau nyembah Tuhan. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan ku milikmu. Kerinduanku, Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku
percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau
Kami mau berharap hanya kepadamu Tuhan, sebab Engkau Bapa yang setia, selalu ada bersama kami. Kerinduan kami Tuhan, hidup kami, hati kami hanya bagimu. Kau mengubahkan kami, Kau memulihkan setiap kami anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang datang menyembah-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu Yesus. Ayo adik-adik, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Katakan sama Tuhan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, lebih lagi katakan ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku. Setiap kami Tuhan anak-anak-Mu, kami datang mengangkat tangan kami serahkan hati hidup kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau yang menjamah, Engkau yang memulihkan, bahkan Engkau yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami mau menjadi seperti-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menjamah kami, memulihkan kami, bahkan mengubah setiap kami. Mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi
Tuhan, sekarang kita akan mengucapkan Pentakosta yang ketiga ya. Sebelum kita mengucapkan Pentakosta yang ketiga, mari kita bangkit berdiri dulu yuk. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang siap jadi agen Pentakosta ketiga katakan, Haleluya! Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Hai, shalom adik-adik. Siapa di sini yang udah semangat banget mau dengar firman Tuhan? Saya kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kakak mau lihat apakah semuanya sudah tutup mata? Oke, sudah semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sungguh bersuka cita. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam penyembahan kami bisa rasakan. Terima kasih buat kesehatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberikan kami hati seperti seorang anak dan juga telinga seperti seorang murid, sehingga firman yang kami dengar kami bisa lakukan sepanjang minggu nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kakak mau cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya adik-adik harus ikuti apa yang kakak bilang ya. Sekarang adik-adik semua kakak minta untuk tutup mata. Ya, tutup mata sampai kakak hitungan kelima adik-adik baru boleh buka mata. Oke, kira-kira dalam mata kalian yang tertutup, kalian bisa lihat apa aja ya?
Coba, apa aja yang kalian lihat? Apa aja yang kalian rasakan? Kakak hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yo, buka matanya semua. Oke, kakak mau cerita tentang adalah satu orang yang sudah buta sejak lahir. Namanya itu adalah Bartimeus. Adik-adik, ketika kita tutup mata cuma 5 detik, kita gak bisa lihat apa-apa. Kita gak bisa merasakan apa-apa. Apa jadinya ya si Bartimeus yang tidak bisa melihat selama hidupnya ketika dia besar. Dari kecil sampai besar dia gak bisa melihat. Dia gak tahu warna hijau, dia gak tahu warna merah, dia gak tahu wajahnya itu tampannya seperti apa. Nah, kira-kira si Bartimeus ini sedih gak adik-adik gak bisa melihat seumur hidupnya? Yang bilang sedih coba anggukan kepalanya. Ya, Bartimeus sedih adik-adik. Apa yang dilakukan Bartimeus setiap hari? Bartimeus itu dia ada di jalanan. Karena matanya gak bisa lihat, karena dia buta, dia itu gak tahu mau kerjain apa. Sehingga Bartimeus cuma bisa minta-minta, cuma bisa berharap belas kasihan kepada manusia. Dia ngemis adik-adik. Duh, kesian banget, udah gak bisa melihat, terus dia harus minta-minta. Mungkin nih adik-adik, pada saat itu Bartimeus diejek sama orang-orang yang lewat di jalan-jalan. Bartimeus, kau itu tidak bisa melihat. Dia diejekin sama teman-temannya. Teman-temannya asik main bola, Bartimeus gak bisa. Apa yang terjadi adik-adik? Ketika Bartimeus minta-minta, dia mendengar ada cerita dari orang-orang tentang Tuhan Yesus. Dia pasang telinganya. Lalu orang-orang itu cerita, kau tahu ada seorang yang besar bernama Yesus. Dia bisa membuat orang kusta menjadi tahir, menjadi sembuh. Iman si Bartimeus menjadi bangkit. Lalu dia mendengar lagi keesokan harinya, kau tahu kemarin itu Tuhan Yesus membuat yang lumpuh menjadi berjalan. Wah, si Bartimeus imannya menjadi bangkit. Lalu orang-orang pada ngomong lagi, lusa. Kau tahu kemarin Tuhan Yesus itu memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Wah, iman Bartimeus menjadi bangkit. Lalu Bartimeus ke jalan-jalan, dia meminta-minta kepada orang lain, tapi sambil dia nguping adik-adik. Berharap Tuhan Yesus itu lewat dekat Bartimeus. Lalu apa yang terjadi? Kabar baik adik-adik. Ada Tuhan Yesus yang sedang di Yeriko. Ketika Tuhan Yesus berjalan, orang-orang menjadi ribut. Orang-orang itu pengen ketemu sama Tuhan Yesus si pembuat mujizat. Mana Yesus? Mana Yesus? Bartimeus mendengar ada Yesus di Yeriko. Tapi Bartimeus gak tahu Tuhan Yesus ada di mana. Dia kan gak bisa lihat adik-adik. Lalu apa yang terjadi? Bartimeus teriak, Yesus! Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu orang-orang menjadi marah. Berisik, kamu berisik Bartimeus. Lalu, tapi si Bartimeus itu dia gak menyerah adik-adik. Lihat, Yesus, kasihanilah aku. Yesus, anak Daud, tolong aku. Kasihanilah aku tidak bisa melihat. Lalu diajakin lagi, diam.
berisik. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus, Tuhan kita itu, dia tahu kebutuhan Bartimeus. Dia tahu Bartimeus itu sedang teriak-teriak. Mungkin Tuhan Yesus gak dengar secara telinga jasmani karena orang pada ribut mau dekat sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bisa merasakan ada satu energi orang yang membutuhkan Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bertanya, siapakah itu yang berteriak-teriak memanggilku? Bawalah dia ke tempatku, kata Tuhan Yesus. Lalu murid-murid Yesus datang ke Bartimeus. Bartimeus sedang teriak-teriak, Yesus anak Daud, aku tidak bisa melihat, sambil menangis terseduh-seduh. Yesus, aku sedang kehilangan harapan, aku butuh pertolongan. Dia sambil nangis-nangis. Dan Tuhan Yesus pun mendatangi Bartimeus. Murid-muridnya berkata, kuatkanlah, teguhkanlah, marilah, berdirilah. Tuhan Yesus mau bertemu denganmu Bartimeus. Apa yang terjadi ketika Bartimeus datang sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus lah adik-adik yang bertanya pada Bartimeus. Bartimeus, apa yang ingin engkau lakukan? Apa yang ingin aku lakukan? Aku harus apa untuk membantumu? Kata Tuhan Yesus. Kata Bartimeus, tolong rabuni aku supaya aku bisa melihat Tuhan Yesus. Seketika itu juga Bartimeus bisa melihat. Wow, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus membuat Bartimeus matanya menjadi melihat adik-adik. Dia bisa melihat semua orang. Dan bukan cuma Bartimeus saja yang bersuka cita, tapi seluruh orang yang ada di Yeriko menyaksikan mujizat yang sudah Tuhan lakukan untuk Bartimeus. Adik-adik, Tuhan Yesus kita keren gak? Yang bilang Tuhan Yesus kita keren, tangannya seperti ini. Wow, adik-adik ngerasa sama dengan kakak. Tuhan Yesus kita itu keren. Sekarang kakak nanya ya, Tuhan Yesus yang kemarin sama Tuhan Yesus yang sekarang itu sama atau beda sih? Sama atau beda sih? Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Yesus yang sama. Kuasanya, kasihnya, mujizatnya itu sama, gak berubah. Dek, kakak mau kasih tahu ya, Tuhan Yesus itu kuasanya sama. Tuhan Yesus yang dulu menyembuhkan orang buta, membuat orang lumpuh menjadi berjalan, mentahirkan orang yang sakit kusta, bahkan yang membangkitkan orang yang mati. Tuhan Yesus juga bisa mengabulkan rumah yang keren untuk Abigail. Ada amin Abigail? Amin. Atau Tuhan Yesus mengabulkan keinginan supaya virus corona ini berlalu. Supaya kita bisa liburan ke kota lain, ya kan? Atau mengabulkan keinginan kita untuk menjadi orang yang hebat. Cita-cita kita tercapai. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus bisa mengabulkan doa kita? Wah, kakak melihat semua tangan-tangannya terangkat. Tuhan Yesus pasti jawab. Tapi adik-adik ada satu caranya. Caranya itu supaya Tuhan Yesus mengabulkan doa kita adalah kita harus berdoa. Kayak si Bartimeus, dia minta kesembuhan sama Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan. Adik-adik juga setiap hari harus berdoa, harus berharap sama Tuhan Yesus. Oke? Yang mau menyerahkan harapan-harapannya sama Tuhan, angkat tangan, kita mau berdoa. Wah, semua tangan-tangannya terangkat. Yuk semuanya tutup mata,
Terus doa-doa atau harapan kalian yang kalian mau Tuhan kabulkan itu simpan di hati kalian. Oke? Sekarang kita mau berdoa. Tutup matanya, angkat tangannya. Wah. Oke. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan kami yang sungguh baik. Engkau Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat. Kuasa-Mu tidak berubah. Kuasa-Mu selalu sama Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan Yesus pun berlaku buat harapan-harapan kami Tuhan. Tuhan, jika anak-anak-Mu memiliki harapan di dalam hatinya, Tuhan Yesuslah yang menjadi tempat mereka berharap, satu-satunya tempat mereka berharap Tuhan, sehingga mereka tidak dikecewakan karena Engkau Allah tidak akan mengecewakan. Tuhan, Engkau pegang setiap harapan dan doa anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka bisa melihat, supaya semuanya itu tergenapi Tuhan, dan mereka bisa merasakan mujizat kebaikan yang sudah Tuhan sediakan, dan mereka menyaksikannya sama teman-temannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang pegang masa depan anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang menjadi cita-cita mereka, Tuhan yang pegang, mau jadi dokter, pilot, atau apapun, Tuhan yang pegang hidup mereka menjadi masa depan yang penuh dengan harapan dan gilang gemilang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya harapan kami sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur yang sudah selesai berdoa dan percaya Tuhan Yesus mengabulkan doanya. Katakan amin. God bless you adik-adik.